Baik Bapak Ibu Saudaraku, belum ibadah kita mulai, kita semua akan serahkan ibadah ini di dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, haleluya, COVID-19 ini, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa berhimpun bersama-sama di dalam perhimpunan-Mu Tuhan. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu, ini semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami, haleluya, menyerahkan Tuhan perhimpunan ini, ibadah ini di dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau hadir di setiap, haleluya, rumah tangga yang mengadakan ibadah Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah mereka, supaya mereka boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap bersyukur Tuhan, walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa ibadah itu sendiri tidak berkurang Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah, haleluya, perhimpunan kami Bapa. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Baik yang memainkan alat-alat musik, haleluya, haleluya, yang merekam, haleluya, acara ini, haleluya, operator LCD, haleluya, operator, haleluya, sound system, singer, leader, hamba-Mu yang haleluya, menyampaikan firman-Mu, semuanya Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semuanya Engkau penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan benar-benar ada kuasa-Mu bekerja di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bahkan ibadah ini kami awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di ibadah raya. Tentunya sedikit berbeda karena kita berada di kediaman masing-masing, tetapi semuanya itu tidak membatasi untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang terlebih dulu mengasihi dan berbuat baik kepada kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan. Kita berkatakan bahwa Dia sungguh baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Tiada berkesudahan kasih Tuhan Yesus, Dia sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Tuhan Yesus baik, Dia baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengingat-ingat semua berkat kemurahan Tuhan yang tercurah atas kehidupan kita masing-masing. Tak dapat kita balas selain memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya, semua berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada di saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Makasih Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Kau hiasi kehidupan kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Kau baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, terima kasih. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya kami tak jauh dari belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa, kelemahan, dan kesalahan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk belajar lebih lagi, untuk lebih berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu, Tuhan, persiapkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang akan disampaikannya bukan berasal dari dia, tapi Roh Kudus menuntun bibir hamba-Mu untuk memperkatakan isi hati-Mu Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, supaya benih yang akan ditabur boleh kami terima dan akan bertumbuh, berakar kuat, berbuah ranum dan manis, dan kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat untuk sesama kami. Kami siap menyambut berkat firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, pasti saya yakin di rumah masing-masing kabar baik, kabar yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Allah dalam ibadah raya kita di minggu pertama di bulan Juni. Saat ini kita akan belajar tentang Allah mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa. Tuhan banyak berbicara kepada umatnya, bisa melalui keadaan kita, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, melalui situasi dan kondisi kita. Termasuk hari ini di negara kita Indonesia, Allah sedang berbicara kepada bangsa kita. Allah sedang mengingatkan bangsa kita. Kalau bangsa kita sudah mulai jauh dari Tuhan, Allah mengingatkan dengan berbagai macam cara. Demikian juga seorang ayah kepada anaknya, ketika anaknya sudah mulai jauh dari kehendaknya. Kadang-kadang orang tua sesedikit dia menarik anaknya mundur ke belakang. Sedikit dia tarik anaknya sehingga anaknya merasa terganggu. Merasa wah ini bapak ini kok mengganggu kesenanganku. Mengganggu apa yang saya mau malah diganggu. Sebenarnya ada rencana ayah, ada rencana bapak di situ. Sebab anaknya sudah mulai jauh dari apa ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh bapaknya. Demikian juga kita sebagai manusia, kadang-kadang Allah juga berbicara kepada kita dengan banyak bentuk, dengan banyak cara, dengan banyak model. Tuhan terlalu banyak cara bagi Tuhan
untuk berbicara kepada setiap manusia, untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah terlalu jauh dari rel Allah, untuk mengingatkan kita harus kembali mundur, kembali ke belakang, untuk mengingat bagaimana cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam hal ini kita kalau tidak peka Bapak Ibu, kita merasa bahwa apa yang kita alami terjadi dengan begitu saja. Tapi satu hal yang sampaikan kepada kita saat pagi hari ini, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini karena kebetulan. Kadang-kadang orang berkata, kebetulan saja saya ditolong. Kebetulan saya ketemu dengan Bapak ini. Waduh, Tuhan luar biasa. Sepertinya kebetulan dan kebetulan. Tapi saya mau katakan kepada kita, di dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Di dalam Allah semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Di dalam Tuhan sudah di-planning oleh Allah. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, suka duka ada dalam planning Allah. Ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin kita sedang susah, Allah tahu dan itu ada rencana Allah. Puji Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan seorang Yakub. Kita baca di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu di rumah masing-masing buka Alkitab masing-masing, kita baca. Saya akan memandu kita, saya akan baca. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita melihat konteks ini, ada keadaan sebelumnya. Kondisi yang dialami oleh Yakub adalah kondisi yang begitu sakit, kondisi yang begitu menakutkan bagi Yakub. Sebab kenapa Bapak Ibu kita memperhatikan di ayat sebelumnya, yaitu di pasal 34. Mulai ayat yang ke-29 saya kebacakan kepada kita. Segala kekayaan semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan, orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita melihat dan belajar dari peristiwa ini, yaitu anak dari Yakub, Dina, diperkosa oleh Sikem. Aib yang besar. Dalam keluarga anak Tuhan mengalami satu peristiwa yang menyakitkan, yang memilukan hati. Bagi seorang ayah, siapa yang bisa menerima kenyataan seperti itu? Anak gadis yang dia cintai, satu-satunya yaitu Dina, diperkosa oleh seorang Sikem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara-saudara dari Dina itu, Simeon dan Lewi, mereka sepakat dan mereka berkata, karena Sikem ini jatuh cinta kepada Dina.
Dan Sikem berkata kepada ayahnya, tolong ayah, aku mau menikah dengan Dina. Tolong lamar. Maka saudara Dina ini dengan tipu muslihat, mereka berkata, silakan kita ambil anak perempuan kami dan kami ambil anak perempuan kalian. Mari kita kawin campur, tapi satu syarat. Setiap laki-laki di antara kalian yang dewasa sampai yang kecil wajib untuk disunat semuanya. Karena bagi kami aib. Karena kami semuanya disunat. Dan mereka setuju akan perjanjian itu. Di hari yang ketiga setelah sunat Bapak Ibu. Laki-laki yang baru disunat 3 hari masih kesakitan. Di saat itulah Simeon dan Lewi menyandang pedangnya. Mereka pergi dan membunuh seluruh keluarga. Membunuh orang-orang Sikem. Laki-laki dibunuh semuanya. Kekayaan dijarah semuanya. Dalam peristiwa seperti itulah kondisi Yakub menjadi takut. Di satu sisi dia sedih melihat anaknya Dina yang diperkosa. Hatinya hancur sebagai seorang ayah. Kenapa mungkin dia bisa memberontak kepada Allah. Tuhan, mengapa engkau izinkan anak gadisku, anakku yang satu-satunya diperkosa orang lain. Bukankah aku pelayan Tuhan yang sudah setia kepadamu? Bukankah aku sudah melayani Tuhanku? Tetapi Tuhan mengizinkan hal ini bisa terjadi. Ditambah lagi Simeon dan Lewi telah membunuh orang-orang Sikem. Yakub dalam kondisi terjepit. Bahkan dikatakan, engkau membuat aku mati dan keluarga bisa habis semuanya hanya gara-gara kamu. Bapak Ibu, coba kita melihat keadaan dari seorang Yakub. Yang pertama Bapak Ibu, saya menyampaikan kepada kita apa keadaan daripada seorang Yakub. Yang pertama, Yakub tinggal di dekat orang-orang Dursila. Yakub tinggal di Sikem. Orang-orang Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Dia hidup bergaul dengan orang-orang Sikem. Terbukti anak perempuan Dina ingin bergabung dengan perempuan-perempuan Sikem. Dia ingin bergaul seperti wanita pada umumnya, punya teman, punya komunitas. Tetapi di saat itulah dia dinodai oleh seorang Sikem. Bisa kita katakan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan kalau penuh dengan campur baur. Tidak ada batasan-batasan. Maka bisa saya katakan juga seorang Yakub mungkin gagal juga. Dia memberikan batasan-batasan tertentu kepada anak-anaknya. Sehingga anaknya Dina dengan leluasanya bergabung dengan orang-orang Sikem, orang-orang Dursila. Yang kedua Bapak Ibu, kondisi dari seorang Yakub pada waktu itu adalah selain tinggal di dekat orang Sikem, Yakub juga apa yang sudah kita baca tadi, karena bergabungnya dengan orang-orang Sikem yang penyembahan berhala, lingkungan yang ada di sekitar keluarga Yakub, maka Yakub juga ikut dalam penyembahan berhala. Di rumah Yakub, di rumah anak-anaknya banyak berhala-berhala. Kehidupan rohani mereka turun Bapak Ibu. Yakub terkenal dengan seorang yang bergumul dengan Allah. Dia bergumul dengan Allah dan Yakub menang. Tetapi dalam peristiwa ini kita melihat kehidupan kerohanian yang jatuh dalam dalam keluarga seorang Yakub. Sebab kenapa? Dia tinggal di Sikem. Bahkan Sikem itu dia sudah bayar, dia sudah beli tanah di Sikem. Dia mendirikan kemah di sana. Tapi Bapak Ibu harus tahu. Di ayat yang pertama tadi yang sudah kita baca, di ayat yang ketiga pasal 35. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ini panggilan kedua bagi Yakub untuk kembali ke Betel Bapak Ibu. Tetapi ketika Yakub pulang dari rumah pamannya, dia dipaksa oleh Allah untuk keluar Bapak Ibu. Karena Laban sudah 10 kali menipu Yakub, bahkan mengubah upah dari Yakub. Bapak Ibu kita perhatikan ini, Yakub penipu ulung. Tetapi Laban jenderalnya penipu. Laban bosnya penipu. Dia masuk ke dalam rumah seorang penipu yang lebih ulung daripada Yakub. Sampai upahnya saya lebih 10 kali diubah oleh Laban pamannya.
Maka dengan cara Tuhan memanggil Yakub keluar diam-diam dari rumah seorang penipu. Seharusnya ketika Yakub pulang, Yakub harus kembali kepada nasarnya, kembali kepada perjanjiannya. Ketika dia lari dari kakaknya, maka dia bertemu malaikat Tuhan di Betel dan dia berkata, ini rumah Tuhan. Kalau Tuhan membimbing aku, kalau Tuhan memberkati aku, memberi aku makanan dan minuman untuk dipakai, untuk dimakan, maka aku akan menjadikan Allah sebagai Allahku. Bapak Ibu, kita perhatikan janji dan nasar daripada Yakub dalam pasal 28 kitab Kejadian. Ini ayat ini Bapak Ibu saya temukan ketika kami dalam doa pagi. Kami membaca ayat ini dan saya sangat diberkati dengan ayat ini. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 mulai saya baca. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini nasar Yakub, Bapak Ibu. Seharusnya ketika Yakub keluar dari rumah pamannya, dia bukan tinggal di Sikem, tapi dia harus kembali ke Betel untuk tinggal di sana sebagaimana nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Yakub bukan justru dia tinggal di Betel, Bapak Ibu, malah dia pergi ke padang Aram, dia pergi ke Sikem, dia beli tanah di situ, dia bangun kemah di situ, dia tinggal di situ, campur baur dengan orang-orang kafir yang ada di sana. Sehingga kehidupan kerohaniannya tambah lama tambah merosot di hadapan Tuhan. Dan peristiwa Dina ini diperkosa, saya bisa katakan, mungkin kalau kita berkata apakah ini secara kebetulan? Apakah Dina diperkosa secara kebetulan? Apa karena kelalaian seorang Dina? Saya mau katakan tidak ada yang kebetulan. Allah bisa berbicara, Allah bisa mengingatkan anak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Bapak Ibu, perhatikan dalam kehidupanmu, Bapak Ibu. Apapun peristiwa-peristiwa yang kau alami dalam hidupmu, jangan katakan ini serba kebetulan. Tidak. Allah bisa berbicara lewat peristiwa-peristiwa itu. Allah bisa berbicara lewat persoalan-persoalan itu. Bangsa kita Indonesia sedang dilanda dengan virus corona. Saya bisa katakan Allah bisa berbicara dengan itu, peristiwa itu. Dengan adanya virus corona ini, mungkin Tuhan sudah bosan bagi Indonesia. Itu sebab kita orang Indonesia, apalagi anak Tuhan, mari kita sadar, kita datang di hadirat Tuhan. Mungkin barangkali kita ibadahnya formalitas. Kita melayani hanya karena tugas pelayanan, bukan karena kita merindukan untuk melayani Tuhan. Mungkin kita berdoa karena hanya sebatas kita orang Kristen saja, bukan kebutuhan, bukan sekedar, bukan kerinduan yang dalam untuk membangun hubungan intim dengan Allah. Orang pergi ke gereja tiap minggu sepertinya sudah biasa. Tidak ada sesuatu hal yang membuat mereka cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan bisa berbicara lewat seperti itu. Dan dalam peristiwa ini Tuhan bisa berbicara kepada Yakub. Mengingatkan dia, oh Yakub, engkau lupa dengan nasarmu. Engkau lupa dengan perjanjianmu. Haleluya. Saya ingat kalau keluarga anak Tuhan. Hari-hari juga ada yang saya konseling yang bulan Juni ini, nanti Juni ini akan ada menikah. Saya konseling mereka di sini, Bapak Ibu. Katanya semua, bagaimana kamu cinta? Cinta. Kamu cinta kekurangannya? Iya. Itu cinta Tuhan. Bukan kelebihannya saja, kekurangannya pun kau cintai. Coba yang sudah menikah, sudah sekian tahun. Masihkah komitmen cinta itu tetap ada? Masihkah berkorban cintamu itu seperti ketika engkau baru pertama kali melihat pacarmu, sekarang sudah jadi pasanganmu. Mungkin dimakan dengan usia, dimakan dengan fisik yang semakin berkurang. Lupa akan nasar itu, lupa akan komitmen itu. Bapak Ibu yang dikasihi, demikian juga Yakub. Yakub ketika pulang dia sudah diberkati, dia lari seorang diri, dia pulang 2 pasukan. Oh luar biasa, ternaknya banyak, jadi berkati, jadi orang kaya. Lupa akan nasarnya.
Halo anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apalagi saya bisa katakan bagi orang-orang kaya yang banyak uang, yang suka janji kepada hamba-hamba Tuhan. Menyakiti sekali. Pernah ada seorang hamba Tuhan dari kampung, pas datang ke rumah Bapak Ibu, dia bilang sama saya, Pak Pendeta Tony, aku ingin berjumpa dengan Bapak ini. Kenapa? Dia sudah janji ketika dia pergi ke kampung saya, dia berjanji akan bantu saya. Siapa? Mana alamatnya? Saya bilang, oke, saya bantu Pak ya. Ya, tak antar ke rumahnya. Orang pengusaha. Ketika kami sampai depan rumah, Bapak bisa ketuk pintu. Pembantunya buka. Dia tanya, cari siapa Pak? Kami cari Bapak ini. Dia masuk ke dalam lagi. Pembantunya itu baru keluar lagi tanya, Pak dari siapa? Dari siapa Pak? Dari Bapak si ini. Masuk ke dalam lagi. Pak dari Bapak ini, Pak dari kampung ini. Katanya dari dalam. Pak, bosku belum pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padahal saya tahu dia ada di dalam. Baru saya mau katakan, Pak Pendeta Tony mau ketemu. Oh pendeta, iya. Dia buka pintu. Saya masuk ke dalam. Saya ngomong, Pak, Bapak ini kenal dengan ini? Ya kenal. Kenapa? Bapak pernah janji? Iya. Itu kan dulu Pak. Sudah lama. Saya bilang lama hati, aduh Tuhan. Terlalu gampang untuk berjanji. Susah untuk melakukan. Saya mengingatkan para pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Jangan suka berjanji kepada hamba Tuhan. Jangan suka berjanji. Mungkin hanya sekedar engkau ngomong. Tapi ingat perjanjianmu Tuhan tidak pernah lupa itu. Haleluya. Tapi Yakub mengalami hal yang sama. Lupa dengan nasarnya kepada Tuhan. Itu makanya peristiwa dengan peristiwa dialami oleh Yakub. Sampai Yakub berkata kepada anak-anaknya, kamu membuat aku yang ubanan ini. Membuat aku bisa habis semuanya. Keluargaku bisa musnah semua. Hanya karena kamu. Yakub dalam kondisi ketakutan Bapak Ibu. Berhadapan dengan orang-orang Sikem. Dia berkata kalau mereka mengumpulkan kekuatan, aduh kita ini keluarga kecil. Mereka satu suku, satu bangsa yang besar. Bagaimana bisa kita melawan mereka? Bayangkan Bapak Ibu, Yakub ketakutan. Karena kenapa? Tuhan ingin menggiring Yakub kembali. Ingat kepada cintamu yang pertama Yakub. Ingat kepada perjanjianmu yang pertama, hai jemaat. Ingatkan bapak-bapak yang sudah menikah sekian tahun. Ingat janjimu kepada istrimu. Bukankah engkau berkata sehidup semati dengan istrimu. Engkau tidak akan mengkhianati istrimu. Ingat janjimu itu. Sama dengan engkau seorang istri. Ingat perjanjianmu. Ketika engkau dinikahkan di depan pendeta. Di depan orang tua. Jemaat dan keluarga. Ingat perjanjianmu. Sehidup semati. Bapak Ibu ingat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan menggiring Yakub untuk mengingat kembali. Dia katakan, ingat ketika engkau lari dari kakakmu Esau. Ingat itu. Harus kembali ke sana. Dari peristiwa saya bisa katakan, peristiwa Dina diperkosa. Ini cara Tuhan mengingatkan Yakub. Namun Yakub tidak sadar Bapak Ibu. Yakub dalam ketakutan. Yakub terancam. Setiap lihat orang gak ada keberanian kepada Yakub. Dia takut kepada orang-orang Sikem. Tapi Yakub tidak sadar akan peristiwa itu. Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu. Tuhan ingin berbicara dengan kita lewat peristiwa-peristiwa. Lewat masalah yang kita hadapi. Lewat persoalan dengan anak-anak. Sesungguhnya persoalan itu Tuhan mengingatkan kita. Ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ada sesuatu yang belum kita bereskan. Ada kewajiban-kewajiban yang belum kita lakukan. Peristiwa itu sebenarnya mengingatkan kita. Tetapi Yakub tidak sadar. Terpaksa Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata tadi. Allah sendiri yang berfirman. Bersiaplah. Pergilah ke Betel dan tinggallah di sana. Di Sikem ini bukan tempatmu Yakub. Perjanjian bukan di Sikem, tapi perjanjianmu di Betel. Tuhan selalu pegang perjanjianmu. Haleluya.
Di Tuhan Bapak Ibu. Kita perhatikan selanjutnya di sini katakan. Di ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Yakub meresponi panggilan ini. Yakub sadar akan hal ini. Dia cepat-cepat menyadari Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Yakub, Yakub kembali pergi ke Betel, berdiamlah di sana, tinggallah di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata tinggal dalam bahasa Ibrani itu kata yasab. Kasih pengertian tinggal. Yang kedua, jadi penduduk di situ. Dan juga kekal atau penghuni yang tetap. Berarti Tuhan menginginkan Yakub bukan tinggal di Sikem. Tapi Tuhan menginginkan Yakub harus tinggal di Betel. Betel, Bet-El. Bet itu Allah. Rumah El itu Allah. Rumah Allah. Engkau harus tinggal di rumah Allah. Jangan tinggalkan rumah Allah. Itu makanya Tuhan terpaksa memakai cara berfirman. Menempatkan diri kepada Yakub. Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di sana. Dan Yakub sadar akan hal itu. Yakub langsung bertindak Bapak Ibu. Dia berkata pada seisi rumahnya. Buanglah, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Ternyata dalam rumah anak Tuhan seorang Yakub yang cukup terkenal yang dipakai Tuhan. Ada berhala-berhala. Ada dewa-dewa asing. Bapak Ibu, bagaimana dengan penyembahan model seperti ini? Menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada dewa. Keluarganya menyembah dewa. Itu sebabnya Yakub berkata, cepat-cepat tahirkan dirimu, tukar pakaianmu. Tentu pakaian di sini Bapak ini Bapak menunjukkan identitas seseorang. Kalau polisi pakai bajunya itu gagah sekali saudara. Dia pakai baju polisinya. Ketahuan dia polisi, dia gagah, dia dihormati karena baju polisinya. Di antara polisi juga pun ada pangkat-pangkat saudara. Kalau sudah pakai pangkat 4 bintang 4, oh berarti itu Jenderal Kapolri. Oh lebih hormat lagi karena pangkatnya, karena jubahnya. Jubah berbicara soal identitas seseorang. Dan Yakub berkata, tanggalkan jubahmu itu. Lepaskan identitasmu. Lepaskan kebanggaanmu. Lepaskan kesombonganmu. Lepaskan jabatanmu. Di dalam melayani Tuhan. Tidak ada jabatan yang hebat dalam melayani Tuhan. Hanya jabatan seorang hamba. Itu yang tertinggi dalam pelayanan hamba. Jangan kau melayani kau pakai jabatanmu. Yakub berkata, tanggalkan semua pakaianmu. Haleluya. Dan semua mereka tanggalkan. Dan Yakub menguburkannya, membuangnya jauh-jauh. Dan coba kita perhatikan apa hasilnya Bapak. Ketika Yakub mengingat nasarnya, yang membayar nasarnya. Ketika Yakub disadarkan oleh peristiwa-peristiwa, anaknya diperkosa, tapi tidak sadar. Lewat Allah sendiri berfirman kepada Yakub untuk pergi pulang, untuk pergi ke Betel. Sikem bukan tempat Yakub, tapi Tuhan menuntun Yakub untuk tinggal di Betel, di rumah Allah. Dalam rumah Allah ada persekutuan, ada hubungan intim dengan Tuhan, ada keindahan di dalam Tuhan. Kita perhatikan Bapak Ibu, di ayat yang kelima luar biasa ayat ini. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Bapak Ibu coba kita perhatikan ayat ini. Sesudah mereka berangkat. Maka orang-orang di sekitar itu, orang-orang Sikem dihantui dengan kedahsyatan dari Allah.
yang meliputi kota-kota di sekitar mereka, sehingga tidak ada satupun yang berani menghalangi mereka, tidak ada satupun yang berani menghalangi perjalanan mereka untuk ke Betel. Sebab kenapa? Allah yang mengubah suasana, Allah yang mengubah situasi. Dulu sebelum Yakub mengambil tindakan untuk beranjak, untuk pergi ke Betel, Yakub takut. Bahkan dia berkata kepada anak-anaknya, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan, aku dan seisi rumahku. Tidak ada harapan bagi Yakub. Yakub takut menghadapi orang-orang Sikem. Dia ketakutan. Kenapa Yakub bisa ketakutan? Karena ada berhala di dalam rumahnya. Karena Yakub bergabung dengan orang-orang di sekitar mereka. Ada perkawinan campur. Tidak ada batasan-batasan lagi. Itu yang membuat Yakub takut. Sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyimpan dosa, masih bermain-main dengan dosa, maka dihantui dengan ketakutan dan ketakutan. Tapi perhatikan ketika Yakub mengambil tindakan yang luar biasa. Ketika Yakub betul-betul dia berangkat dari Sikem pergi ke Betel, apa yang terjadi? Maka kebalikannya Bapak Ibu, bukan Yakub yang takut, justru orang-orang Sikemlah yang takut kepada Yakub, takut kepada anak-anak Yakub. Tidak ada satupun yang bergerak, tidak ada satupun yang berani melawan mereka. Kedahsyatan meliputi kota-kota di sekitar mereka. Luar biasa Bapak. Perhatikan hari ini. Kemenangan engkau akan dapati kalau engkau melakukan nasarmu. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, atau apa yang sudah engkau janjikan kepada Tuhan, lakukan itu, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Itu makanya kita belajar dari peristiwa ini. Yang cepat bernasar, sulit untuk melakukan. Mendingan tak usah bernasar, tapi engkau melakukan hal yang baik. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar kita hanya mengingatkan kita supaya nasar kita harus lakukan nasar kita. Kewajiban kita harus lakukan. Tidak boleh ditunda-tunda. Sehingga Tuhan kadang-kadang mengingatkan kita dengan peristiwa, dengan persoalan-persoalan. Masalah dalam pekerjaan. Masalah dengan anak-anak. Mungkin lihat anak-anakmu saat ini. Kita tidak tahu bagaimana keadaan anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu semuanya. Tuhan bisa pakai dengan peristiwa-peristiwa yang sedang dialami oleh anak-anak. Atau dengan usahamu, atau dengan keluargamu, atau dengan pekerjaanmu. Tapi kalau toh juga engkau tidak sadar akan hal itu, Tuhan pakai Yakub dengan Allah berfirman, mengingatkan kembali harus pulang. Dan Yakub bertobat sungguh Bapak Ibu. Dia mengajari anak-anaknya untuk hidup dalam kekudusan, mentahirkan diri. Jubah-jubah kebesaran mereka, baju-baju mereka, identitas mereka sebagai pembunuh, sebagai penipu, ditanggalkan semuanya. Mereka kubur dewa-dewa mereka, kebanggaan mereka dikuburkan semuanya. Ketika mereka berangkat, dan kedahsyatan yang dari Allah melanda kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Artinya Bapak Ibu, kondisi diubahkan oleh Tuhan. Dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, dirubah oleh Tuhan menjadi kondisi yang penuh dengan sukacita. Kondisi di mana dulu orang-orang di sekitar mereka ingin melawan, ingin mencoba mengadakan perlawanan kepada Yakub sehingga Yakub takut. Tapi ketika Yakub melakukan nasarnya, dia pergi ke Betel, dia bangun mesbah di sana. Berubah keadaan. Orang-orang di sekitar Yakub yang jadi takut kepada Yakub, tidak satu pun yang berani berkata-kata kepada Yakub. Tuhan pulihkan keadaan Yakub dari kondisi takut menjadi kondisi yang penuh dengan kemenangan. Dia pergi ke Betel dengan sukacita bersama dengan anak-anaknya. Dia bangun mesbah di sana di rumah Tuhan di Betel. Bahkan di sana ayat yang ke-10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Luar biasa. Allah menegaskan kembali janjinya perubahan nama kepada Yakub. Bukan lagi Yakub sebagai penipu, tetapi Israel
sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu. Kalau kondisi-kondisi kita hari-hari ini mungkin sedang kita dicekam dengan ketakutan. Mungkin kondisi-kondisi hari ini mungkin kita dicekam dengan berbagai macam ketakutan, sakit, penyakit, persoalan yang silih berganti. Kalau itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, mari belajar peka dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita lewat peristiwa-peristiwa itu, Tuhan bisa berbicara kepada kita untuk menunjukkan bahwa ada hal yang kita bereskan. Ada hal yang harus kita bongkar dalam kehidupan kita. Mungkin kesombongan kita, mungkin kenajisan kita, mungkin keagungan kita, mungkin kebanggaan kita. Tuhan minta untuk dibongkar semuanya. Untuk dikuburkan semuanya. Ketika kita berubah, apa yang terjadi? Perubahan luar biasa. Perekonomianmu akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Sebab kenapa? Kengerian melanda di sekitar di mana Yakub berada. Dan ketika Yakub pulang ke Betel, dia bangun mesbah di sana. Dia dekat dengan, dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Dia tinggal hubungan intim dengan Tuhan. Itu kehidupan Yakub. Dan saat itu di ayat yang ke-10 tadi, Tuhan mengajarkan Yakub, kamu bukan Yakub lagi, tapi Israel sebagai pemenang. Hari ini Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBDP Surabaya adalah jemaat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita menghadap kehadirat Allah. Kita minta pengampunan dosa. Supaya ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Kita angkat pujian. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat jatuh pada kakinya, saat ku dapat ampun dosa. Bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya
aku datang, ampun dosa. Saat aku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di rumah saat ini, mari angkat roti di tangan kananmu. Roti yang kita pegang ini adalah tubuh Yesus. Dan sebelumnya mari bawa hidup masing-masing di hadapan Tuhan. Mintalah pengampunan dosa supaya Tuhan boleh melayakkan kita dalam menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Puji Tuhan, mari angkat roti di tangan kananmu. Lebih tinggi dari kepala. Roti yang kita pegang ini adalah tubuh Yesus. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang makan tubuhku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan tubuh Yesus saat ini ada di tangan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat mari angkat anggur di tangan kananmu, lebih tinggi dari kepala. Cawan ini adalah darah Yesus yang tertumpah bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan dalam hadirat Allah. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
kami yang di dalam surga. Sungguh kami mengucapkan syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Pada pagi ini kami boleh bersama-sama Tuhan perkenankan untuk menerima perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bagi keluarga, orang percaya di tempat ini, walaupun mereka melakukannya di rumahnya masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana dalam perjamuan kudus ada darah Tuhan, ada daging Tuhan, yang ada perjanjian yang hidup bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami, haleluya, supaya kami mendapatkan perjamuan yang haleluya, perjanjian yang hidup ini, yang berupa haleluya, keselamatan jiwa kami oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami mohon menyerahkan sisa hidup kami ke tangan Tuhan. Amen. Sehingga setelah kami menerima perjamuan kudus ini, haleluya, hidup kami boleh makin mendekat dengan Tuhan. Makin setia kepada Tuhan. Amen. Makin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus nantiasa akan menolong kami. Sehingga apa yang boleh kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin juga pada saat ini keluarga kami yang di rumah, haleluya, yang mungkin saat ini mengalami sakit, bilur Tuhan sudah akan menyembuhkannya. Sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan yang kekal yang daripada Tuhan. Terima kasih dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, kami mengucapkan terima kasih atas perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Kalau hari-hari ini bangsa kami dilanda dengan COVID-19 ini, banyak warga negara Indonesia yang sedang menderita. Bapa, kami berdoa turunlah kemurahan untuk bangsa kami. Tuhan berkatilah bangsa kami. Bagi penderita Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Para medis beri mereka kekuatan dan kesanggupan. Dan juga para dokter yang menangani Tuhan beri mereka kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga dan khususnya buat pemerintahan negara kami. Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kemampuan Tuhan. Di dalam memimpin bangsa kami yang besar ini. Terutama dalam memberikan kebijakan-kebijakan mengatasi virus corona yang sedang melanda bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat, daerah, bahkan sampai ke kota kami, kota Surabaya dan sekitarnya. Bapa di sorga, Engkau berkati seluruh Indonesia, bahkan segala keadaan perekonomian hari-hari ini yang mengalami kelesuan, yang mengalami kegoncangan. Kami berdoa Tuhan bangkitkan kembali Tuhan sendi-sendi perekonomian negara kami. Berkati Tuhan segala perusahaan-perusahaan, bahkan pabrik-pabrik, usaha-usaha, supaya bangkit kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang berdoa untuk bangsa, untuk jemaat-Mu GPI Yesus Harapan Pagi Surabaya, dimanapun mereka berada hari ini, mereka sedang beribadah di rumah Tuhan, berkati mereka. Engkau berkati kesehatan umat-Mu, jauhkan umat-Mu dari segala virus corona yang menakutkan ini dalam nama Yesus Kristus. Sehingga jemaat-Mu dilindungi oleh Tuhan. Beri mereka perlindungan yang sejati. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Pagari mereka dengan malaikat surgawi Allah. Demikian juga kami berdoa bagi pekerjaan usaha umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka. Memberkati pekerjaan mereka. Sehingga di hari-hari yang akan datang Tuhan bangkitkan kembali ya Tuhan. Sehingga perekonomian umat-Mu dibangkitkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan negara kami. Khususnya dalam kami beribadah. Kalau sudah mulai diberi kami kelonggaran kebebasan Tuhan
untuk bisa menikmati ibadah-ibadah pada hari-hari yang akan datang. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemerintah kami berasal dari Tuhan, maka Tuhan juga memakai mereka di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah minggu pertama ini. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kuasa bilur biru-Mu Tuhan sudah menyembuhkan jemaat-Mu. Bagi jemaat yang menghadapi persoalan pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga suami istri, Tuhan Engkau hadir di sana Tuhan. Pulihkan rumah-rumah tangga jemaat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus supaya mereka boleh kembali kepada cinta mereka yang mula-mula satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau ampuni kami dari segala dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Mari seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memimpin kita mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri pada kami dan kami nikmati berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Baiklah para jemaat yang ada di rumah. Pengumuman untuk kegiatan ibadah Gereja GPDI Yesus Harapan Pasti yang akan dilaksanakan kegiatan di gereja dimulai pada tanggal 8 Juni hari Senin. Itu akan diawali dengan kegiatan doa pembangunan. Hari Selasa dilaksanakan doa raya. Hari Kamis kegiatan kaum pria. Dan hari Jumat kaum wanita. Hari Sabtu kaum muda. Adapun untuk ibadah raya pada hari Minggu tanggal 14 akan dilaksanakan 2 sesi. Tetap kita memakai aturan protokol kesehatan. Semua jemaat yang mengikuti ibadah yang akan diawali hari Senin sampai dengan hari Sabtu juga Minggu ibadah raya tetap harus menggunakan masker. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GPDI YHP Yesus Harapan Pasti, untuk kegiatan ibadah raya kita harus ada jarak. Oleh karena itu kami menekankan kepada jemaat, jangan semuanya untuk datang pada ibadah pagi. Ibadah siang pun juga harus, supaya nantinya untuk tempat duduk, jaga kesehatan, jaga jarak, kita akan berlakukan. Itu yang kami harapkan untuk semua jemaat GPDI Yesus Harapan Pasti. Mohon pengertiannya. Juga kami himbau kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu tetap ibadah dilaksanakan sementara secara online. Jadi untuk hari Minggu ke depan ini belum ada kegiatan ibadah sekolah minggu, tetap dilaksanakan secara online. Atas perhatian semua jemaat yang ada, orang tua murid sekolah minggu, kami sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kegiatan remaja dilaksanakan tetap pada hari Minggu sore. Ibadah remaja tetap dilaksanakan pada hari Minggu sore. Terima kasih. Hari Minggu
7 Juni 2020 akan diadakan rapat koordinasi dimulai pukul 10 pagi. Bertempat di Gedung Gereja GPDI Yesus Harapan Pasti dengan agenda sosialisasi kebaktian dengan protokol kesehatan. Mengundang Bapak Majelis, Bapak Ibu Sekretaris Gereja, Bendahara Gereja, pengurus wadah-wadah dan bidang-bidang, baik ketua, sekretaris maupun bendahara, serta aktivis gereja. Mulai Senin, 8 Juni 2020, kegiatan ibadah sudah berjalan kembali seperti semula, dilakukan di Gedung Gereja GPDI Yesus Harapan Pasti. Hari Senin, doa pembangunan dimulai pukul 6:30 malam. Hari Selasa, ibadah raya sesi 3 dimulai pukul 6:30 malam. Hari Kamis, ibadah kaum pria dimulai pukul 6:30 malam. Hari Jumat, ibadah kaum wanita dimulai pukul 6 sore. Hari Sabtu, ibadah kaum muda dimulai pukul 6:30 malam. Hari Minggu, ibadah raya sesi 1 dimulai pukul 6:30 pagi. Hari Minggu, ibadah raya sesi 2 dimulai pukul 9:30 pagi. Hari Minggu, ibadah kaum remaja dimulai pukul 4 sore. Khusus ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online dimulai pukul 10 pagi. Bagi jemaat yang berhalangan hadir, bisa mengikuti ibadah secara online pada hari Minggu pukul 4 sore. Ibadah di gedung gereja dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan di dalam grup WhatsApp GPDI YAP Info Center. Setiap kegiatan ibadah tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, yaitu memakai masker, hand sanitizer, dan jaga jarak. Bagi jemaat yang mengalami sakit, dihimbau untuk tidak datang terlebih dahulu, untuk beristirahat dan berdoa di rumah. Bagi jemaat yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp GPDI YHP Info Center, bisa menghubungi Ibu Susan maupun Bapak Yusuf. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahannya, dapat langsung memasukkan pada kotak yang telah disediakan di dalam gedung gereja, atau bisa melalui transfer ke bank dengan nomor rekening berikut ini. Demikian informasi gereja untuk minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terus berdoa agar penyertaan Tuhan selalu melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.